Pemberontakan PKI 1926 dilakukan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Gerakan PKI di Sumatera Barat ini kemudian disebut juga sebagai pemberontakan Silungkang atau pemberontakan malam tahun baru. Patrick Matanasi dalam Hantu Komunisme yang masih saja ditakuti, menulis, ketika masa pergerakan nasional, PKI diklaim sangat berani unjuk gigi dibanding partai lain. Dari perundingan tersebut, pemberontakan terhadap pemerintah kolonial pun diagendakan. Dalam artikel Pemberontakan PKI di Silungkung tahun 1927 karya Nur Hafsyah, terungkap beberapa rencana pemberontakan yang akan dijalankan oleh kelompok PKI di Sumatera Barat pada tanggal 26 Juli tahun 1926, 221 yang isinya perintah kepada masyarakat Padang untuk menyerahkan uang derma. Mereka juga menjalankan beberapa gerakan ilegal, seperti membangun sel hingga membentuk organisasi yang akhirnya menanamkan pengaruh besar di Sumatera Barat. Abdul Muluk Nasution dalam Pemberontakan Rakyat Silungkang Sumatera Barat tahun 1926 sampai tahun 1927 menjelaskan, secara bertahap beberapa tokoh PKI setempat ditangkap Belanda. Beberapa nama seperti Said Ali, Idrus, Sarun, Yusuf Gelar Rajo Kacik, Bagindo Ratu, dan Haji Baharudin ditawan Belanda sebelum pemberontakan dilancarkan. Mereka tetap menjalankan aksi pemberontakan yang puncaknya terjadi pada malam hari tanggal 1 Januari tahun 1927. Kelompok-kelompok PKI lain yang sudah dibagi tugas ternyata tetap menjalankan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Pukul 0 waktu Indonesia Barat, tanggal 1 Januari tahun 1927, pasukan Muara Kalaban yang ketika itu dipimpin Karim Maroko dan Muluk Caniago berhasil menyerang kantor polisi Muara Kalaban dengan bom. Pertempuran ini sempat membuat pasukan PKI, Tarak Tarutung Tarung, yang sedikit lagi sampai di Sawah Lunto gentar. Pemberontakan Silungkang terbesar terjadi di tempat kumpul PKI, yakni Silungkang, Minangkabau, Sumatera Barat. PKI ketika itu membunuh para ofisir Belanda, guru agama, dan pedagang emas yang diklaim melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda. Aksi pemberontakan ternyata membuat Belanda semakin awas terhadap pergerakan-pergerakan komunis di Indonesia. Pemberontakan Silungkang diklaim sebagai cikal bakal munculnya pasal-pasal karet yang tidak jelas takarannya. Bahkan, aturan ini berdampak pada para pejuang pergerakan nasional yang ketika itu sedang mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia.